Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat pemelihara iman Resapi edisi tanggal 8 Maret 2021. Bacaan kita kali ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 18. Tapi saya hanya akan bacakan 2 ayat, yaitu ayat 12 dan 13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Dia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Tema kita kali ini adalah emas, perak, dan batu permata. Sebagai orang percaya, tentu kita ini rindu bahwa pekerjaan kita atau pelayanan kita dinilai oleh Tuhan sebagai emas, perak, dan batu permata. Tapi pertanyaannya adalah, apa itu pekerjaan atau pelayanan yang di mata Tuhan itu dilihat sebagai emas, perak, dan batu permata? Ada yang mengatakan bahwa pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang di mata Tuhan emas, perak, dan batu permata. Misalnya yang dicatat dalam kitab Kejadian 39 ayat 3, pelayanan Yusuf dikatakan dia berhasil. Juga Usia, Tawarikh 2 Tawarikh 26 ayat 5, Nehemia. Kalau Tuhan tidak berkenan kepada pelayanan mereka, pasti mereka tidak berhasil. Ada juga yang mengatakan bahwa pelayanan yang di mata Tuhan emas, perak, dan batu permata adalah pelayanan yang disertai dengan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat, kesembuhan, dan sebagainya, supranatural. Misalnya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43. Di situ orang-orang takjub karena kesembuhan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Ada juga yang mengatakan bahwa pelayanan yang di mata Tuhan emas, perak, dan batu permata adalah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Jadi banyak sekali orang-orang mendefinisikan pelayanan yang di mata Tuhan adalah emas, perak, dan batu permata. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua yang sudah saya sebutkan tadi benar di mata Tuhan adalah emas, perak, dan batu permata? Jawabannya adalah belum tentu. Sebab semua pelayanan yang saya sebutkan tadi sebenarnya adalah karya Allah 100%. Yang bekerja adalah Allah. Dan bagian kita sebenarnya apa, saudara? Bagian kita adalah melakukan pelayanan kita dengan segenap hati kita. Itulah yang akan dilihat Tuhan, dan hanya itulah yang dilihat Tuhan, yaitu hati kita ketika melayani. Hasil tidak selalu membuat pelayanan kita adalah emas, perak, dan batu permata. Demikian juga tanda-tanda dan mujizat. Mesias palsu, nabi palsu juga sanggup melakukan mujizat. Demikian juga pelayanan yang berhasil belum tentu disertai dengan hati yang tulus. Bisa punya motivasi yang salah. Kitab Samuel pasal 16, 1 Samuel 16 mengatakan bahwa Tuhan melihat hati.
Itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Pelayanan yang di mata Tuhan adalah emas, perak, dan batu permata. Yesaya melayani dengan satu jaminan dari Allah sendiri bahwa hasilnya akan nol besar. Berarti tidak ada hasil. Apakah berarti demikian Yesaya itu sedang mengerjakan rumput kering dan jerami? Tentu tidak. Sebab Yesaya sangat dikenan oleh Tuhan. Dia sedang membangun emas, perak, dan batu permata. Tapi pelayanannya nol besar. Dan contoh berikutnya, Nabi Bileam, atau lebih baik saya katakan Nabi palsu Bileam. Jelas hanya orang yang dipakai oleh Allah. Dia tidak sedang membangun emas, perak, dan batu permata. Walaupun dia dipakai oleh Tuhan. Jadi ada orang yang kelihatannya pelayanannya berhasil. Ada tanda-tanda mujizat. Tapi orang yang sendiri tidak dikenan oleh Tuhan. Kitab Petrus, Yudas, dan Wahyu memberitahukan kepada kita bahwa mereka menyebut Bileam itu penyesat. 2 Petrus 2, Yudas 11, Wahyu 2 ayat 14 mengatakan demikian. Tapi dia dipakai oleh Tuhan. Hasil pelayanannya luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin membangun pelayanan kita di atas dasar Tuhan Yesus dengan emas, perak, dan batu permata, kunci satu-satunya bukan hasil, bukan tanda dan mujizat, bukan yang lain-lain yang bisa dilihat oleh manusia, tapi hanya satu, yaitu hati kita kepada Tuhan. Bagaimana hati kita kepada Tuhan? Bagaimana ketulusan kita? Bagaimana kesungguhan kita? Bagaimana motivasi kita? Itulah yang dilihat oleh Tuhan. Dan hanya itu yang dilihat oleh Tuhan. Pelayanan yang tidak punya hasil apapun, kalau hati kita sungguh tulus dan sungguh-sungguh sedang melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita sedang membangun emas, perak, dan batu permata. Sebaliknya, kalau pelayanan kita berhasil, banyak orang bertobat, banyak orang dibangun, tapi hati kita tidak tulus, hati kita punya motivasi yang salah, maka kita sebenarnya sedang membangun kayu jerami. Dan dikatakan bahwa itu akan terbakar karena akan diuji oleh api. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menata hati kita dengan setulus-tulusnya di hadapan Tuhan. Sehingga apapun hasil pelayanan kita, bagaimanapun hasil pelayanan kita, kita tetap sedang membangun emas, perak, dan batu permata di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong Tuhan, tilik hati kami, karena hati kami seringkali penuh dengan ego, penuh dengan motivasi yang tidak tulus, penuh dengan agenda-agenda pribadi kami yang kadangkala tidak berkenan kepada Tuhan.
Tolong beri ketulusan pada kami Tuhan. Tolong beri kesungguhan pada kami Tuhan. Tolong beri motivasi yang benar Tuhan dalam pekerjaan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.